Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, good morning everybody. Kita balik lagi ke Global Horizons Podcast, episode ke-11. Dan hari ini kita punya tamu yang super special lagi. Tamu jauh-jauh, atau deket ya Teh, dari Bandung. So, we have here everyone, Teh Intan Puspitasari, yang lebih dikenal dengan nama Intan Sahara di akun Instagramnya. Kita cek dulu nih, Teh Intan ini background-nya luar biasa. Baru sampai dari Bandung sejam yang lalu. Teh Intan Puspitasari seorang entrepreneur, juga beliau memiliki background sebagai professional engineer. Lalu beliau S1-nya tuh dua ya Teh, teknik elektro dan teknik industri. S2-nya malah apa namanya? Ini murtan nggak Teh dari teknik psikologi ini? Melengkapi loh, Melengkapi ya, S2 psikologi sains, menikah, ibu dua anak. Terima kasih sudah datang Teh Intan di studio baru kami. So, selamat datang di Windows Cyber Syahnuddin Cirebon. Ini episode ke-11. 11 itu mengingatkan saya ke Muhammad Salah ya di Liverpool. Jadi, that should be our lucky number. So, Teh Intan, gimana impresi pertama datang ke Win Cyber ini? Impresi pertama datang ke UIN Cyber, saya Masya Allah sekali. Gitu ya. Yang pertama, kampusnya luas. Luas ya, oke. Kemudian, yang paling saya takjub adalah ini merupakan Universitas Cyber pertama, UIN pertama. Dan Universitas satu-satunya. Cyber pertama dan Satunya di Indonesia, betul, Iya. betul, betul. Dan saya lihat sangat semangat sekali di sini. Oh iya, untuk Alhamdulillah. Tim sama-sama. membangun apa namanya universitas yang Betul, betul. mudah-mudahan bisa menjangkau lebih luas lagi Iya. mahasiswanya. Amin. Jadi kalau kita bikin album baru kayak Indra Lesmana mah ribuan gitu ya. Jadi Ian Syahnujati ribuan as Win Sabri Syahnujati Cirebon. Kita pun teman-teman ditemenin Revaldo Planter lagi, Mas Revaldo. So thank you again for being here. So Teh Intan, kami tertarik menghadirkan Teh Intan sejak lama sebenarnya, cuman baru ketemu sekarang ya Teh ya. Ini dengan posisi Teh Intan sebagai entrepreneur dan juga digital content creator. Nih boleh cerita sedikit Teh, awal mulanya Teh Intan jadi entrepreneur atau apa jadi digital content creator? Kok bisa Nyambung ya? nyambung gitu? Gitu gimana Teh? Karena memang anak-anak yang hadir di sini juga sebenarnya mereka akan ditantang mau nggak mau sebagai entrepreneur dan juga sebagai digital content creator gitu. Kalau udah jadi Win Cyber gimana Teh? Ceritain sedikit. Untuk menjadi pengusaha itu sebenarnya butuh perjalanan yang panjang. Panjang ya, oke. Iya, ini saya Panjang apa itu Teh? panjang apa? Jadi sebetulnya ini saya sebelum nikah saya sudah punya cita-cita bahwa Iya. nanti ketika saya kan perempuan ya, di sini banyak para mahasiswa yang mahasiswi juga. Jadi saya tuh punya azam bahwa nanti kalau saya punya anak, dia hanya boleh dipegang oleh saya. Oh, Saya tidak gitu. ada, maksudnya tidak ada yang membantu, tidak Baik, baik. ada babysitter dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya ingin di benak dia tuh nanti ada saya abadi di benak Oke, seorang anak. baik, baik, baik. Tapi bagaimana dengan karir saya nanti? Nah, saya dapat insight waktu itu dari guru saya, kalau karir seorang perempuan itu tidak linear. Kayak gitu, Oh, ya. baik, Jadi, baik, baik. jadi silahkan saja, misalnya fokus kepada pendidikan dan perawatan anak, nanti akan ada jalannya sendiri katanya Oh, untuk luar biasa. berkarir, terutama seorang perempuan yang memang tidak linear karirnya. Akhirnya saya jalankan itu, Baik, baik. tapi dengan catatan terus mempersiapkan diri. Oke, Ya, oke. misalnya anak lagi tidur, kita jangan ikut tidur, misalnya seperti itu. Tapi oke, oke. belajar, kemudian coba untuk mencari wawasan dan apa namanya pengetahuan-pengetahuan yang Baik. memang diminati dan berguna seperti itu. Berarti jadi memang di benaknya Teh Intan ini membangun non-linearity itu udah ada ya. Jadi pakem kurikulum hidupnya mungkin dari awal memang sudah seperti itu ya. Iya, iya, Oke, betul. Iya. baik, baik. Nah, perjalanan membangun non-linearities itu mudah atau memang dinikmati aja Teh itu? Karena memang kan seorang ibu itu saya ngerasa jauh lebih sibuk ya daripada Iya, seorang iya, profesor iya. gitu. Seorang istri juga ternyata urusan itu banyak banget di rumah. Nah, cara membagi waktu yang tadi Teh Intan bilang dan tantangan terbesarnya apa nih ketika membangun non-linearities itu kira-kira? Selain dari segi waktu misalnya. Tantangan terbesarnya kalau yang saya jalan itu sebetulnya bagi saya itu sudah dianggap saya cuek gitu. Oke. Tapi saya membaca ibu-ibu yang lain itu biasanya yang diam di rumah mengurus anak itu tantangannya adalah di
lecehkan oleh lingkungan. Oh, kamu cuma ibu rumah tangga, kamu cuma ngurus Oke. anak seperti itu. Tapi kalau saya lebih tutup kuping waktu itu, karena Oke. saya tahu tujuan saya apa. Saya ada di rumah, saya Baik. mau apa, saya di rumah saya tidak diam saja seperti itu. Tapi saya ikut mengembangkan diri dengan kurikulum versi saya sendiri waktu itu Oke, ya. berarti memang benar-benar udah well prepare ya. Iya, iya. Dan saya Secara tahu, mental juga. Oh, dan saya berarti tahu apa yang saya lakukan, saya tahu seperti itu. berarti syarat pertama untuk membangun non-linearity itu adalah aspek penguatan mental, which is aspek psikologi banget kan Iya, berarti ya. iya. Ya berarti mau nggak mau ya, kalau kita membangun non-linearity baik di rumah, baik di kampus, karena saya pun keilmuannya menjadi non-linear kan sekarang tuh. Setelah S3 terutama, dan itu butuh mental, butuh keberanian ya Teh. Nah, Teh Intan kan S1 itu kan di teknik ya, insinyur lah gitu. Lalu tiba-tiba terjun ke psikologi itu ceritanya gimana awal mulanya Teh? Dan kalau kawan-kawan cek nanti akun Instagramnya Teh Intan Sahara, itu insight-nya kan mengawinkan Newton dengan konsep psikologi. Oh, itu naon itu Teh. Jadi saya harus baca-baca lagi gitu. Gimana Teh? Awal muasalnya itu apa ada semacam turning point di Teh Intan sehingga kayaknya S2-nya jangan teknik lagi deh harusnya. Karena walaupun S1-nya Saya teknik mesin. teknik mesin, teknik mesin. S2-nya MBA di Inggris Masya gitu. Allah, Jadi iya, dua iya. orang ini non-linear, tiga orang ini non-linear, Tiga-tiganya ya? tiga-tiganya non-linear. Gitu gimana Teh? Turning point-nya apa nih? Kenapa kok bisa gitu ke psychology? Saya lulus dari teknik itu umur 25 tahun. Karena Dan teknik- dua jurusan ya? Teknik industri itu ya. Oke. 23, 23. 24. Ya, nyarislah hampir 25. Iya. Karena berarti selama itu juga saya belajar hal-hal yang non manusia, Alright. yang bukan manusia. Nah, Non-human. ketika itu adalah saya memasuki life quarter crisis Crisis. itu. Iya, jadi apalagi saya bingung bagaimana saya relasi dengan seorang manusia, dengan teman-teman gitu Oke. kan yang waktu itu saya belum tahu bahwa itu adalah sebuah variabel dalam manusia, misalnya emosinya seperti apa, pemikirannya seperti apa, background keluarganya seperti apa, itu ternyata berpengaruh sekali kepada Oke. diri seorang manusia. Dulu saya belum tahu karena saya terlalu lama belajar teknik ini. Oke, menarik. Akhirnya ketika saya menikah, kemudian saya memiliki anak, Iya. akhirnya saya dari situ saya kayaknya ini penting sekali nih belajar human behavior. Pemikiran saya waktu itu ini penting sekali. Saya tidak bisa hanya terpaku pada mesin, pada benda mati, pada rumus-rumus seperti itu. Akhirnya saya izin ke suami, saya mau S2 psikologi, saya bilang gitu, dan alhamdulillah diizinkan, selesai tepat waktu, alhamdulillah, dan dari situ saya mulai eksplorasi tentang human behavior. Oke. Oh, ternyata latar belakang keluarga itu mempengaruhi. Dulu saya saking ininya Oke. belum tahu dulu latar belakang keluarga sangat berpengaruh. Ada attachment, Right. ada pola asuh, kemudian ada psikosomatis dan lain Iya, iya. sebagainya. Kemudian ada pandangan-pandangan yang di dalam dunia psikologi itu ada yang bertentangan, Iya. ada yang saling mendukung. Itu seru sekali menurut Seru saya. banget Ya, ya. Baik. Jadi memang human behavior itu sangat kompleks dan itu insight dari psikologi bisa membantu kita memahami dunia lebih baik, betul ya Teh, betul kira-kira. Nah, yang kami rasakan Teh di sini di transisi dari IAIN menuju UIN Cyber ini menurut kami tidak mudah ya. Dalam artian misalnya kami ditantang untuk mengembangkan falsafah pembelajaran yang baru. Kami ditantang untuk mengembangkan teknologi yang terbaru. Kami ditantang untuk kurikulum terbaru dan bahkan di pihak manajemen pun, I mean, they have to work differently. Semua orang sekarang harus bekerja dengan cara yang cyber. Mereka harus bekerja dengan cara yang baru. Saya merasakan semacam ada personal crisis dalam artian ini saya S3 lulusan Australia, what can I offer to my university? Jadi semua orang kan akan kayak gitu kan, dengan latar belakang yang dari dalam negeri, dalam luar negeri, apa yang bisa ditawarkan ke kampus UIN Cyber yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, karena semua orang sekarang turning their eyes on us gitu kan sekarang. Nah, kira-kira nih dalam perspektif Teh Intan, turning point yang besar buat kami ini bisa didekati dengan cara positif seperti apa nih kira-kira? Agar kami ini jadi individu yang jauh lebih sukses dong, udah jadi UIN, masa melempem karirnya kan nggak keren aja gitu kan. Agar kami jadi kampus memang jadi rujukan dunia Teh, bukan hanya jadi rujukan se-Cirebon doang, se-Indonesia, tapi memang harus jadi kampus rujukan dunia. Gimana Teh? Merubah keadaan krisis itu menjadi opportunities. Ini sebetulnya agak panjang. Saya dikasih waktu nggak nih? Boleh, 2 jam siap lah, oke lah. Transisi atau perubahan itu
dalam setiap baik itu manusia ataupun situasional ataupun perkembangan setiap manusia baik kemudian dari sisi fisika dari es menjadi cair itu pasti terjadi suatu transisi. Baik. Yang membedakan adalah perubahan dengan transisi itu tidak selalu bersamaan. Terkadang hanya perubahannya saja tapi transisinya tidak. Oke. Kenapa ada hanya perubahan saja tapi transisinya tidak terjadi? Karena perubahan itu sifatnya situasional, sedangkan transisi itu lebih ke batiniah, lebih ke proses-proses perubahan psikologis di dalam diri, kemudian juga restrukturisasi kognitif. Betul. Itu ya baru yang disebut yang namanya transisi. Nah, dari dari AIN, UIN kemudian menjadi UIN Cyber itu perubahan situasional. Tapi apakah entitas-entitas di dalam sistem itu juga mengalami transisi? Apakah saya sebutnya entitas ya. Entitas di sini artinya apakah dia mengalami suatu transformasi atau transisi? Itu yang penting, yang pentingnya di situ. Nah, kalau dari teori Meziro tahun 1991 itu dikatakan bahwa periode transformasi atau periode transisi, saya terlalu cepat nggak nih? Enggak, santai aja teh. Periode transisi itu adalah saat diri kita ya baik itu sebagai individu maupun sebagai entitas dalam suatu sistem mengenali secara sadar perspektif, keyakinan, konsep-konsep kita yang sudah lama, yang sudah usang dan perbedaan antara perspektif kita yang lama dengan perspektif atau keyakinan dan pemahaman konsep-konsep baru yang akan kita dapatkan atau yang ada di depan mata kita gitu, seperti itu. Dan tentunya pada periode transformasi ini atau transisi ini itu pasti terjadi tadi yang seperti Mas Lala bilang, akan terjadi ketidaknyamanan, akan terjadi stres, perasaan cemas, itu sangat wajar terjadi. Alright. Ada teori lagi berikutnya dari William Bridges tentang fase transisi. Itu ada 3 fase. Yang pertama adalah fase ending. Fase ending ini adalah justru menjadi fase pertama, tapi dia adalah akhir dari situasi yang lama. Akhir dari situasi yang lama. Ini juga fase yang penting juga, karena di sini juga cukup menentukan apa yang harus dilakukan pada fase ending ini, pengakhiran dari situasi yang lama. Kan kalau di UIN tadi Mas Lala bilang bahwa baru 2 bulan ya? Iya, resminya baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Ini bisa dilakukan adalah entitas dari sistem yang ada di UIN Cyber ini masih terjadi bukan kebingungan, tapi saya mau dibawa kemana nih? Bisa diberikan dukungan berupa forum-forum atau forum-forum diskusi atau pendekatan secara ini bahwa perubahan ini menyoroti manfaat dari perubahan, menyoroti manfaat dari perubahan. Misalnya dengan berubah menjadi UIN Cyber, kita bisa fleksibilitas kita lebih besar, aksesibilitas kita lebih luas, kemudian juga bisa mencapai potensi mahasiswa yang lebih menjangkau mahasiswa yang lebih luas, kemudian lebih banyak manfaat yang bisa diraih, kemudian juga bisa bertanya kepada mereka apa yang menjadi kecemasan, kemudian didorong untuk berubah atau dimotivasi seperti itu. Menarik. Saya mau menyoroti itu dulu teh, tadi Teh Intan menyebut suasana batiniah ya. Saya ingat zaman kuliah dulu sama Profesor Bahrudin Mustafa itu selalu kalau sastra itu cara memahami teks itu adalah cara memahami batin kita gitu. Jadi obrolan kita nyambung ke masa kuliah saya satu waktu di UP 20 tahun lalu kayaknya. Berarti nih, banyak orang tuh salah kaprah ya menggunakan kata perubahan, transisi, dan transformasi seolah-olah ini baru ganti nama udah transformasi. Kalau saya ke teman-teman terdekat, jangan dulu ngomong transformasi, jangan ngomong transisi. Karena memang yang paling berat hari ini adalah menjaga suasana batin itu ya Teh ya. Nah, ada trik khusus nggak Teh? Secara pribadi karena everything has to come from within, right? Jadi ketika kita tadi memandang dunia, bahwa transisi harus 2, suasana batin kita tuh harus sukacita. Keduanya, persepsi baru kita tentang UIN Cyber berarti harus ada ilmu baru, skill baru dong yang dipelajari ya. Nih syarat utama Teh agar kita bisa menjadi orang
yang bisa menjaga suasana batiniah yang tetap semangat, penuh sukacita teh gimana tuh? Kan itu teh paling susah ya. Karena gini ya, orang oke lah kita bisa punya kurikulum baru, oke lah Win Cyber punya teknologi terbaru, tapi kalau dosennya, mahasiswanya datang ke kampus atau ketika ngajar nggak penuh sukacita kan repot juga. Berarti kan tadi betul kata Teteh, predicting human behavior itu kompleks sekali kan. Nah, berarti dalam perjalanan batiniah Teh Intan nih, menjalani non-linearity dengan penuh sukacita dan harus cuek ya ke orang-orang yang memanasi kita kan. Memang katanya tetangga tuh lebih panas ya daripada gitu. Gimana Teh? Menjaga suasana batin itu gimana caranya? Agar kita memang jadi orang yang jauh lebih hebat lah gitu. Menjaga suasana batin itu yang langkah yang pertama harus dilakukan adalah awareness. Awareness, Ya, oke. self-awareness. Karena kita perlu aware dan kita perlu let it be bahwa kita tuh tidak mungkin selalu dalam keadaan bahagia. Tidak mungkin selalu dalam keadaan senang, dalam keadaan semangat. Oke. Tapi kita perlu mengenali apa yang terjadi di dalam diri kita. Misalnya saya baru bangun tidur hari ini misalnya, oh saya agak nggak mood nih. Iya. Dengan awareness tersebut kan saya jadi tahu seorang akan menjadi tahu caranya bagaimana supaya dia bisa mood. Itu bisa dirubah, ada cara-caranya. Kemudian ketika sedang apa ya istilahnya sedang bahagia ya sudah dinikmati saja. Betul. Nanti ada ungkapan one day against you. Iya. Ya, satu hari akan melawan kamu, satu hari akan bersama kamu. Itu sudah sesuatu yang tidak mungkin dilawan. Artinya kita ya sudah terima saja, accept it aja gitu. Iya, iya. Dan itu justru akan tidak membuat kita stres, tidak akan membuat kita berkepanjangan dalam keadaan yang tertekan. Iya, iya. Jadi itu juga cara untuk kita memahami kondisi emang tidak akan nyaman gitu ya Teh. Ya pasti di dunia pasti akan ada tidak nyaman, akan ada nyaman. Nanti fluktuatif seperti itu, kan berubah-berubah. Dan itu membutuhkan suasana batin yang maksudnya siap tempur ya. Awareness, ya. Awareness itu ya. Nah, kayak saya mungkin waktu PhD di Australia itu saya membangun kesadaran terbaru tuh rada susah Teh. Misalnya gini. Ketika profesor saya menyodori, language processing happens in the hemisphere of the brain. Kamu harus belajar tentang rhythm, kamu harus belajar tentang audiology, kamu harus belajar tentang rahasia movement dalam tubuh ketika badan kita merespon bunyi-bunyian. Saya bilang, ini relevansinya dengan pendidikan bahasa Inggris apa gitu. 1 tahun pertama, satu stres Teh, sampai saya bilang ke teman, saya mau pindah kampus aja gitu. Mau pindah kampus. Setelah lagi stres-stresnya, saya jalan ke, biasa kan di Australia tuh yang enak tuh bukan naik mobil ya, tapi naik sepeda ya, sama anak sama istri ke taman. Akhirnya di situ saya jalan kaki, bisa latihan karate, terus ke pantai. Saya udah lama ngelatihan karate nih. Kata satu masih inget gak? Teret 23 detik full. Ternyata saya itu misalnya menemukan awareness itu dalam konsep karate, dalam rhythm misalnya. Yang diobrolin sama profesor saya setahun terakhir ini kan rhythm. Lah saya kan belajar karate misalnya. Belajar kata, belajar kumite, it's all about rhythm gitu. Ternyata bahasa juga ketika saya perdengarkan rhythmic sound dari academic writing yang saya bikin, dia punya rhythm, dia bisa divisualisasikan, jadi tulisan orang bisa divisualisasikan. Nah, berarti kan kesadaran itu memang datangnya sebenarnya dari dalam, dan kita tuh kadang nggak tahu, jawaban yang kita cari itu bukan di luar sana, ternyata it's right inside of us. Saya punya nggak pengalaman seperti itu, dan itu kan sifatnya sangat personal ya. Jadi tidak bisa dilembagakan atau diinstitutionalize gitu. Nah, ini pengalaman ini secara psikologi itu apa nih? Ternyata jawaban yang kita cari itu ada di sini gitu tuh. Nah, saya tuh mendorong diri saya sendiri ketika saya buntu, jangan-jangan jawaban itu nggak ada di buku. Ada di buku, kita memang harus banyak baca dulu, tapi in the end, the answer is right in your heart gitu. I don't know, mungkin itu terlalu metaforis ya, tapi juga mungkin saya tidak mau terlalu puitis. Nah gimana Teh, membangun kesadaran baru itu kan susah gitu. Kalau kita nggak benar-benar ngelihat manfaat benefit dari kenapa sih jadi Win Cyber, kenapa sih jadi kamu Win mana Win Cyber apa tuh gitu. Kita selalu kalau kita nggak bisa jauh kita dibully kan sama teman-teman gitu. Gimana Teh, membangun kesadaran baru tuh gimana biar nggak terasa berat gitu. Dan kan berat ya membangun kesadaran baru, karena setiap orang itu kan musisi, politisi, mereka mau nggak mau harus punya kesadaran baru tentang dunia kerja mereka karena nggak bisa menawarkan benefit ke banyak orang. Gimana Teh? Membangun kesadaran baru itu ini dalam konteks individu atau dalam Individu dulu nggak konteks apa-apa, individu betul. dulu ya?
Membangun kesadaran baru artinya dia ada awareness terhadap kesadaran lama. Yang tadi saya katakan dia mengenali perbedaan antara perspektif dia yang lama kemudian dengan perspektif dia yang baru. Kalau saya pribadi nih pengalaman saya dan itu memang ternyata ada konsepnya juga. Saya tuh baru pertama kali mengenal konsep self talk. Iya. Ya, konsep self talk itu ketika kita mulai menyadari apa dialog internal yang terjadi di dalam batin kita. Oke. Seperti nguping. Iya. Kita tuh kayak nguping nih di dalam diri saya lagi ngomong apa nih gitu. Ya, seperti itu. Oke, Dan oke. itu sangat berarti dalam membangun kesadaran baru. Karena self talk juga telah dibuktikan di banyak penelitian dia mengubah paradigma kita, membangun kepercayaan diri kita, mengubah bagaimana kita melihat diri kita sendiri itu dengan mengubah self talk tersebut. Wah, ini Dialog internal. harus ada workshop khusus sama Teh Intan nih. Kawan-kawan ingat ini ya, kita nanti ada pelatihan self talk ya. Bukan hanya public speaking sama oke. Boleh cerita lebih banyak Teh, membangun kesadaran baru in relation to self talk. Berapa lama durasinya? Mendengar suasana batin itu seperti apa? Berarti kan itu obrolan batiniah kita kan gimana Teh? Boleh cerita? Kata orang itu lingkungan sangat mempengaruhi kita. Siapa teman kita, siapa pasangan kita sangat mempengaruhi kita. Karena kita setiap hari berbicara dengan dia, ya. Paling tidak dia setiap hari seminggu 2 kali ya, Mas ya, gitu kan dengan sahabat-sahabat kita, dengan circle kita. Padahal yang paling mempengaruhi kita adalah dialog internal kita sendiri. Saya lupa angkanya berapa, tapi belasan ribu sehari, belasan ribu dialog dalam sehari kita lakukan dengan diri kita sendiri. Tanpa kita sadari ya. Tanpa kita Tanpa sadari. kita sadari. Nah itu dulu yang poin pertama yang perlu kita dengarkan dari diri kita sendiri adalah dialog yang apa yang terjadi di dalam diri kita. Apakah itu negatif, apakah itu positif. Kalau misalnya setelah nguping ternyata banyak negatifnya nih. Kok dialog internal di dalam diri saya lebih banyak mencela saya daripada membangun saya, daripada mensupport saya. Setelah ada kesadaran itu, baru kita berpindah pada kesadaran baru. Ketika misalnya kita menemui kegagalan, rata-rata nih kebanyakan yang belum aware. Ya gagal lagi deh. Dasar gue nih nggak kompeten, dasar gue nih nggak becus ngerjain apapun. Kita kuping dulu itu, kita dengarkan dulu. Setelah kita memiliki kesadaran lama itu, kita baru shifting ke kesadaran baru. Ketika itu terjadi, kegagalan ini adalah suatu pelajaran atau hikmah yang bisa saya ambil untuk perbaikan ke depannya. Itu mulai digeser, mulai diubah. Self talk ini apakah bisa dilakukan sambil lari misalnya, karena Revaldo ini influencer lari Teh gitu, atau memang harus sambil zikir enaknya, atau sambil ditahajud, gimana tuh pengalaman Teh Intan? When is the best time to do the self talk? Apa saya waktu nyetir, karena memang saya tuh Kuningan Cirebon kan sejam ya, kalau macet ya bisa sejam setengah lebih. Kalau lagi sendirian di mobil ya saya banyak ngobrol juga sih sebenarnya sama diri sendiri, dan itu waktu untuk merenung sebenarnya, ketika kenapa sih Lala nggak pindah aja ke Cirebon? Padahal ada satu kenikmatan yang saya nikmati tuh. Ketika nyetir lama sendirian misalnya kan banyak mikir tuh. Atau ketika di motor. Di momen-momen sendiri itulah saya sih banyak ngobrol sendiri nih. Kalau Teh Intan gimana Teh selama ini? Self talk ini atau bisa random kapan aja? Atau pas lagi baca buku atau lagi gimana? Self talk itu terjadi setiap saat. Every time ya? Setiap saat. Tapi karena kita tidak setiap saat bisa mindful, tidak sadar, kita ambil waktu-waktu tertentu untuk mendengarkan diri kita sendiri. Kalau itu ada istilahnya muhasabah ya. Iya, betul. Ya. Kalau misalnya Mas Lala saat nyetir ya, atau saya tadi saat di City Trans tidak bisa tidur, lalu saya mendengarkan dialog-dialog internal di dalam diri saya, kemudian saya coba ada yang agak negatif saya ubah seperti itu. Ada di tingkat berikutnya, karena dia mindfulnya sudah lebih bagus, dia bisa mendengarkan dialog internal dia setiap saat, itu lebih bagus lagi. Jadi berjenjang, bertahap. Jadi memang even self talk itu harus mindfulness nih harus dibangun ya, bukan yang random ya. Iya, betul. Oke. Jadi itu butuh skill juga dong untuk bisa kita secara otomatis bisa kapanpun gitu ya untuk self talk butuh dilatih, ada pelatihannya juga. Oke, bisa 2 pelatihan ya Teh. Mindfulness sama self talk. Berarti nih kalau secara kelembagaan Teh, apa yang bisa kita lakukan secara kolektif? Karena membangun kesadaran baru tuh ternyata susahnya luar biasa. Gitu. Kalau secara kelembagaan, karena Teh Intan ini sebagai entrepreneur, pastinya punya tim segala macam. Bagaimana membangun kesadaran kolektif di konteksnya Teh Intan sebagai company owner misalnya?
membangun kesadaran kolektif dalam suatu sistem organisasi ya, masalah itu diperlukan dan paling signifikan bisa terjadi berasal dari pucuk pimpinan. Oke. Ya. Dari fase yang tadi yang pertama, yang fase ending, pimpinan bisa mengadakan pelatihan dan pengembangan yang intensif bagi para stafnya, staf administrasi, pengajar, dosen, kemudian teknisi dan IT-nya itu bisa diberikan pelatihan dan pengembangan yang intensif. Kemudian tadi menyoroti perubahan tadi, manfaat dari perubahan seperti itu, dengan menerapkan prinsip-prinsip manajerial ya. Oke, intinya sih pelatihan itu kan berarti artinya kita tuh harus berlatih lagi ya Teh. Artinya ya kayak orang naik sabuk waktu karate dulu kan ketika udah di sabuk hitam kan orang malah banyak berhenti karate gitu kan. Malah kan orang kalau udah sabuk hitam harusnya lebih banyak belajar lagi berlatih. Oke, dari segi apa ya? Manajemen berarti manajemen yang ciri-ciri sebuah unit atau organisasi atau lembaga yang menurut Teh Intan punya potensi membangun kesadaran baru tuh ciri-cirinya apa Teh? Karena kan bisa terekam lewat perilaku organisasinya kan. This one will succeed, this one will mess up. Hitung-hitungan psikologinya seperti apa? Memprediksi bahwa sebuah unit itu akan berkembang cepat, sebuah kampus itu akan berkembang cepat. Ada nggak kalkulasi psikologinya atau kalkulasi fisikanya? Dalam kaitan membangun momentum, karena kan semua dari kita kan sedang membangun momentum nih ceritanya, momentum baru untuk punya tadi benefit yang baru. Nggak semua orang tuh merasakan benefit yang luar biasa gitu di sistem yang baru kita di UNSCC ini. Gimana tuh? Kalau kalkulasi human behavior itu saya sulit ya dikalkulasi, bisa diprediksi tapi tidak bisa dipastikan. Iya. Berarti harus ada KPI-nya ya, Mas Elbi ya. Betul, Ya, betul. seperti itu aja sih. Ribet nggak untuk kampus UIN Cyber tuh dibandingkan company yang Teh Intan bangun itu? Seribet apa kira-kira? Sebenarnya lebih kompleks di UIN Cyber ya. Kayaknya ya. Iya. Karena banyak kan entitasnya tadi yang seperti yang sebutkan, staf administrasi, kemudian teknisi dan IT, pengajar, dosennya, pucuk pimpinan, kemudian ada pihak eksternal. Kalau di UIN Cyber pihak eksternal itu kan bisa konsultan pendidikan atau penyedia platform online-nya siapa gitu. Nah, kita kan berhubungan dengan kompleksiti yang tinggi dan orang suka ngerasa lebih cepat capek karena kita harus komunikasi dengan banyak orang, karena kita harus collab dengan banyak orang dengan deadline yang pendek tapi banyak tuh. Berarti kan upaya kita menjaga mindfulness kita di saat deadline yang begitu banyak menguras energi itu gimana caranya selama ini tuh? Mungkin ritmenya mungkin beda university sama company, tapi saya rasa ada momen di mana kita tuh akan sibuk banget gitu ya dan ngerasa capek banget dan kita punya potensi mindfulness kita rada berkurang gitu ya. Ciri-cirinya kalau saya mindfulness udah berkurang rada kurang fokus gitu ya. Orang ngomong apa sih nih itu kalau di rapat udah ngantuk. Gimana Teh menjaga mindfulness ketika deadline itu memang gila-gilaan kayak sekarang ini misalnya. Ya harus menjaga keseimbangan. Keseimbangan terus ya. Keseimbangan ya. Harus memberikan hak-hak kepada tubuh kita untuk beristirahat. Memberikan hak-hak kepada pikiran kita untuk merefresh lagi. Mungkin bisa kalau dalam organisasi bisa outbound bersama-sama, kita nggak pernah keluar, outbound ya. gathering bareng-bareng, ya? family gathering seperti itu. Harus diberikan keseimbangan. Harus healing gitu ya. Work-life balance-nya juga harus balance juga Iya ya betul, berarti. betul. Oke, ini kalau Teh Intan sendiri ngejaga work-life balance gimana? Apakah semuanya dikerjakan dari rumah agar semuanya balance urusan rumah tangga, anak, company, gimana tuh? Ngurusnya apa itu sesuai? Ya udah, memang harus dijalani aja gitu. Saya memberikan waktu untuk diri saya sendiri setiap hari selama 2 jam sampai 3 jam. Apa kita harus ngopi? Apakah harus denger musik dan atau ngapain tuh biasanya? Itu beda-beda setiap orang. Beda-beda Tapi tiap kalau saya me time saya itu ngopi sambil belajar. Ngopi sambil Ya belajar. itu me time saya. Me Jadi time belajar. Iya. Iya, Jadi oke. orang lain belajar dan dia butuh me time, butuh istirahat. Tapi kalau saya istirahat saya belajar. Oh Ya, gitu. fill my cup-nya itu dengan belajar, belajar, kemudian oke. memenuhi rasa ingin tahu saya, gitu, rasa ingin tahu saya, memformulasikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di dalam kepala saya itu udah me time saya bagi saya. Oke, dan itu terjadi setiap hari. Setiap hari ya. Dan harus di ruangan khusus atau di open area apa gimana?
biasanya? Lebih bagus di ruangan khusus. Ruangan Tapi khusus. saya selama saya sendiri itu saya bisa nikmati. Oh gitu. Dan jarang ya orang yang bisa menikmati kesendirian itu kan. Gitu. Biasanya Oke. waktu anak-anak sekolah ya. Anak gitu. sekolah ya. Di dunia digital ini kan kayaknya me time itu justru susah, benar nggak sih Teh? Karena orang kan gadget lagi, gadget lagi. Merasakan me time yang berkualitas tinggi itu gimana jadinya Teh? Jadi I don't know, people mereka kebanyakan main games atau yang ya gitulah. Apakah harus selalu ada gadget atau enggak? Misalnya atau memang Teh tuh pakai bukunya yang print, kayak saya lebih senang pakai print ya buku atau harus bikin catatan biasa, lalu gimana biasanya tuh? Tergantung kebutuhan si individunya sendiri. Kalau saya karena saya memformulasikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya butuh belajar, saya butuh literasi. Jadi saya tidak lepas dari gadget. Gitu. I Saya see, I cari see. e-journal, e-book itu dari gadget Oke, gitu. oke. Atau kalau misalnya ada pekerjaan lain yang tidak membutuhkan gadget, saya matikan gadgetnya karena saya perlu deep work gitu. Alright. Berarti dengan kata lain yang Teh Intan lakukan itu mungkin deep learning juga ya? Iya, deep learning. Jadi menginvestigasi pertanyaan sendiri. Nah, bagaimana kalau kebanyakan orang di luar sana, they never ask questions. Karena skill untuk membangun tadi mindfulness itu kan berarti mereka harus, kalau Teh Intan tadi kan memformulasikan jawaban sendiri, tapi kan Teh Intan udah punya list of questions. Iya. Masalahnya adalah kalau kurikulum kita tidak pernah mengajarkan cara membuat pertanyaan yang bagus, gimana mereka mau mikirin jawabannya. Boleh nggak share sedikit Teh tentang generating questions yang bagus yang Teh Intan selama ini keep tuh apa aja? Pertanyaan-pertanyaannya. Saya kasih contoh misalnya, pertanyaan apa kira-kira yang rada susah dijawab, tapi akhirnya dapat juga gitu kan. Jawabannya muncul juga gitu ketika sendiri dan belajar. Gimana tuh? Pertanyaan saya kadang-kadang random sih, Mas Random? Lala. Iya, seperti misalnya waktu itu saya kan jarang main medsos sebelumnya. Sebelum saya jadi kreator tuh saya tidak suka Oke. main medsos. Saya tidak suka sharing ini. Akhirnya saya baru rajin main medsos itu ketika saya ingin mengungkapkan pikiran-pikiran saya tuangkan ke dalam di dalam media sosial. Dari mulai pertanyaan yang random sampai pertanyaan berat saya ambil di tengah-tengahnya aja. Tengah-tengahnya aja. Ketika saya coba scrolling medsos itu saya sering melihat head comments, Right. head speech. Saya juga melihat ada komentar-komentar baik, tapi sedikit sekali jumlahnya. Iya, yang baik tuh selalu lebih sedikit Sedikit, daripada yang iya. jahat. Saya Oke. tanya kenapa ini bisa begini, saya bilang gitu. Jadi punya misi dakwah ya kalau kita kan jadi medsos itu. Nah, itu kawan-kawan yang mau jadi content creator, misinya harus misi dakwah berarti harus spreading goodness ya, kebaikan. Gimana Teh? Silakan Iya. lanjut lagi. Nah, akhirnya saya menemukan jawabannya, diformulasikan. Head comments itu terbagi dalam beberapa kategori, kemudian pelakunya itu punya kecenderungan seperti apa, maksudnya berasal dari latar belakang yang seperti apa, kenapa dia bisa melakukan itu. Saya mulai dari pertanyaan besar menjadi pertanyaan-pertanyaan kecil. Oh, jadi satu skripsi itu, Mas. Jadi satu tesis satu. Jangan-jangan S2 psikologinya tentang hate speech gitu ya. Oke, kalau boleh tahu Teh waktu ngambil S2 psikologi tentang apa itu? Human behavior juga. Perkembangan ya, perkembangan manusia, lifespan. Oke, menarik. Ada nggak Teh psikologi ngasih clue masa terbaik mengembangkan diri itu jadinya kapan? Sebelum 40, setelah 50, atau bisa kapan aja orang bisa mengembangkan diri jadi lebih baik? Ini ada berbagai pendekatan. Ada yang mengatakan sampai pada saat usia di bawah 5 tahun, ketika attachment. Ada juga yang mengatakan di bawah 1 tahun pada saat attachment itu terjadi antara si ibu dan bayinya. Kemudian ada yang bilang sampai usia 9 tahun gitu. Kemudian saya menemukan lagi teori baru tentang neuroplastisitas di brain brain plastisitas itu bisa terjadi sepanjang hidup karena ada plastisitas di otak kita. Tapi kalau dari pendekatan agama itu kematangan berpikir manusia baik secara mental dan emosional itu adalah 40 tahun. 40 tahun ya. Dan saya merasakan sendiri ketika 40 tahun itu terjadi lonjakan. Seperti Masuk apa? ke 40 tahun itu. Iya. Ada lonjakan Saya lebih bahagia di usia 40 tahun. Oh gitu ya? Iya. Oke, sama kayaknya. Saya belum Kan itu menjelang sudah masuk, kalau dari fase transisi itu dia fase end. Ya, mungkin di akhir remaja itu fase ending, masuk ke life quarter crisis itu mulai mempertanyakan tujuan hidup apa, itu ada di fase zona netral, dia bingung, dia stres, dia tidak nyaman, itu di fase
fase disebutnya zona netral, tapi justru tidak netral di Tidak situ. netral, ya. Kemudian nanti masuk, ini kayaknya masuk usia 40 sudah masuk fase new beginning. New beginning itu sudah antusias, sudah gembira, sudah matang Sudah gitu, mature sudah ya. sudah mature itu di fase new Berarti beginning itu. ciri-ciri orang sukses itu memang dia harus menyiapkan diri sebelum 40 itu ya. Iya betul, Harusnya persiapannya ya. sudah lama ya. Persiapannya Harus sudah dari lama lama ya. ya. Jadi kalau ada orang yang belum happy di usia 40 harus dipertanyakan ya gitu. Alright. Baik Teh Intan nih. Karena Teh Intan ini seorang insinyur ya. Daya tarik dua disiplin ini sehingga bisa dikawinkan tuh apa kira-kira Teh? Atau nanti kita baca dulu ya salah satu posting Teh Intan itu yang banyak membuat kita berpikir apa dulu Teh? Daya tariknya, konsep utamanya yang bisa dikawinin itu apa sebenarnya? Dari dunia teknik, hitung-hitungan dan ke human behavior. Human behavior itu human itu kompleks sekali, variabelnya banyak sekali dan mudah berubah. Mudah berubah. Iya, itu kalau di psikologi tuh kita harus mengerti dinamikanya. Itu yang menjadi tantangan bagi saya, dinamikanya. Oke. Saya kawinkan kadang-kadang dengan rumus-rumus yang ada di fisika. Kayak krisis ini saya kawinkan dengan misalnya pada saat super cooling, super heated, terlalu super dingin, super panas, tapi bentuknya tidak berubah, tapi dia sangat rentan terhadap perubahan. Itu saya kawin-kawinkan dan itu memang masuk analogi tersebut. Kenapa? Karena manusia itu merupakan bagian dari materi di alam semesta ini. Di tubuh kita kan ada atom, ada molekul-molekul, itu adalah bagian dari materi di alam semesta. Sehingga ini menurut saya, sehingga berlaku juga hukum-hukum materi yang ada di fisika terhadap kita. Oke. Mungkin itu alasannya profesor saya nyuruh saya baca kuantum fisik ya, dan saya nggak ngerti juga itu hubungannya dengan pendidikan bahasa Inggris apa gitu. Ini Mas Aldo ada pengalaman khusus? Mirip kan pengalamannya dari teknik tiba-tiba ke MBA, ngambil MBA ke bisnis gitu. Pandangan sendiri nih. Artinya kan di sini kita menyiapkan mahasiswa juga untuk siap ya, prepare untuk dunia yang real ya, dunia kerja seperti itu. Kadang-kadang masa transisi terbesar mahasiswa itu ketika mau lulus. Mau lulus ya? Mereka kan antara mau bingung meneruskan ke jenjang yang linear atau misalkan seperti kita gitu ya, pindah bidang gitu, atau mungkin kerjanya di bidang yang sebenarnya completely different gitu ya, dengan background mereka. Nah, gimana tuh tipsnya kira-kira untuk para mahasiswa yang masih bimbang? Mungkin nggak semuanya ya, pasti ada yang sudah yakin saya habis ini mau S2 gitu, habis ini saya mau kerja di bidang pendidikan seperti itu. Nah, buat yang teman-teman yang mungkin masih galau gitu ya, gimana tipsnya tuh? Iya. Lulus itu fase ending ya, mengakhiri situasi yang lama. Tapi menjadi Menjadi fase baru juga fase ya. netral ya, di zona netral, zona bingung. Bagi saya, menurut saya harus ditetapkan tujuan besarnya dulu apa. Kamu mau jadi apa? Oke. Gitu. Karena masalah nanti S2-nya linear atau tidak linear itu adalah tujuan perantara. Tujuan perantara. Tujuan perantara. Jadi harus ditetapkan dulu tujuan besarnya, saya mau jadi apa. Seperti waktu yang saya itu, ingin mengurus anak saja, karena tujuan besar saya adalah saya ingin selalu berada di benak anak saya selamanya. Jadi kalau digantikan dengan orang lain kan tidak ada saya jadinya. Nah, itu tujuan besar saya. Tapi saya punya tujuan-tujuan perantara di balik itu. Oke. Gitu. Tujuan besar ya. Iya ya, tujuan besar saya waktu itu waktu S1 pengen cepat-cepat S2 ke luar negeri waktu itu ya. I don't know. Tapi ya it worked well gitu. Terus tujuan besarnya. Tujuan itu kan bisa direvisi juga ya. Maksudnya dari segi kelembagaan gitu ya. Ada nggak momen di mana Teh Intan ini merevisi beberapa kali tujuan besarnya gitu? Dari segi perusahaan ini kan harus berkembang kan. Apakah ada momen di mana kayaknya kurang di sini dan kita harus punya visi yang lebih besar nih? Ada sempat nggak secara personal atau secara profesional? Karena Teh Intan kan engineer yang profesional. Mengganti visi atau mengganti bidang? Mungkin bisa dua-duanya. Kan bisa juga di momen dimana visi kita harus baru karena bidang kita baru gitu. Kalau kita mengembangkan kepakaran baru, mau nggak mau visi keilmuan kita harus berubah. Falsafah keilmuannya juga harus berubah. Gimana pengalaman Teh Intan di area situ? Saya dalam bidang bisnis itu beberapa kali ganti bidang. Dan ini akhirnya saya menemukan bidang yang betul-betul sesuai dengan jiwa saya. Sampai saat ini saya belum mengganti visi. Visinya tetap sama, tapi ya. Si bidangnya ganti-ganti terus. Boleh diceritain dulu Teh, misalnya dulu bisnis pertama kali apa, dua apa, sehingga sekarang ngerasa ini loh, this is saya banget gitu. Ini pengalaman saya.
ternyata bisnis yang kita jalankan itu ya kita tetap harus mengenal diri kita sendiri dulu. Hmm. Dulu saya belum mengenal diri saya sendiri sehingga saya nyarinya bisnis fashion. Oke. Ternyata pas udah saya di fashion, kok nggak ini ya, saya tidak karena saya tidak merasa tidak, itu bukan jiwa saya di situ, akhirnya saya tidak berkembang. Kemudian saya menemukan bisnis di permesinan. Nah, itu agak cocok nih sama saya suka nih permesinan gitu, agak berkembang saya di situ. Kemudian saya menemukan lagi yang akhirnya di properti ini ya. Nah, di sini saya sudah betul-betul kayak ketemu sama baut klok. Oh, gitu. Gitu. Jadi ini jiwa saya ada di sini. Saya di manajemen industri. Saya suka dengan konstruksi. Akhirnya saya review lagi ke belakang. Oh, dulu memang saya suka melihat crane misalnya. Saya suka melihat pembangunan gedung. Akhirnya saya review lagi ke belakang. Kadang-kadang agak menyesal juga ya. Kenapa saya nggak mengenal diri saya dari dulu, dari sejak muda, dari sejak 20, 23. Makanya saya gencar juga ke anak-anak muda yang sekarang bahwa coba deh kamu psikotes, kamu kenali bakat dan minatmu apa sejak dini. Anak saya yang pertama saya bawa psikotes bakat dan minat, dia harus kenal itu dari usia 4 tahun. 4 tahun ya, Mama? 4 tahun. Saya bawa terus ke psikolog untuk menggali bakat dan minatnya. Karena itu yang fondasi yang Oke. itu fondasi sekali sih. Tapi mudah nggak sih Teh nyari psikolog yang memang kredibel banget sehingga bisa memetakan potensi anak? Karena saya waktu SMA lulus itu kan suka ada psikotes tuh. Masa saya ditulis di situ Lala Bumela hanya bisa sampai D2 jurusan tata busana misalnya. Ini apa maksudnya, saya ngasal jawabnya apa? Ternyata saya bisa lolos sampai S3 gitu kan, dan alhamdulillah gitu baik gitu. Nah, memilih itu gimana Teh? Atau di Bandung, di Cirebon, nggak tahu. Atau yang Teh Intan yang benar-benar kredibel sehingga pemetaan potensi anak dan bakat itu atau kita semua di sini memang bisa terekam dengan baik tuh. Ini nyambung dengan postingan saya yang terakhir, yang terbaru, petunjuk. Petunjuk itu ya? Iya, petunjuk. Saya waktu dapat psikolog yang ini, saya psikolog, saya datang ke dia, anak-anak saya juga ke beliau juga. Gitu. Itu saya pada saat mencari psikolog, saya betul-betul nggak tahu ini psikolog yang mana nih. Saya berdoa sama Allah, ya Allah tunjukkan saya psikolog yang... Akhirnya dapat lewat Instagram atau lewat teman? Saya lagi nyetir, ya Allah saya mohon saya petunjuk mana psikolog yang tepat buat saya, mana psikolog yang bisa ini. Akhirnya saya udah pasrah saat itu, saya bawa saya parkir, saya daftar, saya mau ke psikolog. Yang mana Bu, terserah aja, saya bilang gitu. Oke. Akhirnya dapat psikolog yang sampai sekarang sudah 15 tahun dengan beliau. 15 tahun. Iya, Buat daerah mana? Oke. Wih, menarik. Jangan-jangan kita harus tes psikolog juga nih ya kita nih. Oke. Dan itu juga bisa memantapkan leadership skill segala macam ya, setahu saya. Nyampe ke situ nggak Teh? Ini orang punya potensi jadi leader, ini potensinya seperti apa? Can we actually measure it from the beginning? In terms of, kalau kita umur seginian lah gitu. Iya. Harusnya ya. Atau masih relevan nggak sih di umur 39, 40 pas itu masih psikotes gitu? Apa enggak? Waktu itu saya umur psikotes dengan yang psikolog yang ini, yang saya pikir saya tepat ini usia 29. 29. Iya, 29. That was first time atau sekarang umur udah enggak ya? Sudah tidak first time. Saya waktu ke psikolog pertama, saya memang juga cocoknya budaya, cocoknya bahasa. Oh gitu. Ya ternyata berubah karena memang kan kita yang isi tes. Jadi kalau kita berubah ya jawaban tes kita juga berubah. Berubah. Oke, siap lagi. Ada lagi Mas Aldo tambahan? Harusnya kita mungkin lebih lama, tapi udah jam 11:30 nih. Kita cek dulu postingannya Teh Intan ya, yang terakhir. Posting tentang yang mana nih Teh? Petunjuk tuh ya? Petunjuk itu. Atau Teh Intan mau bacain sendiri? Kawan-kawan udah... Enggak. Coba, which one? Oh, bukan yang cacat logika ya? Bukan. Bukan ya. Boleh sama Teh Intan aja dibacain tentang petunjuk. Ya. Sesuatu yang paling mahal. Ini saya menggunakan majas metafora. Majas metafora ya. Okay. Maksudnya adalah tidak ternilai. Dari diri kita adalah petunjuk. Petunjuk ini tidak hanya terkait dengan petunjuk yang sifatnya religi, seperti hidayah ya, melainkan juga dapat berupa insight, kreativitas, ide, dan juga pengetahuan. Okay. Tanpa itu semua, kita tidak tahu harus berbuat apa, artinya kita kehilangan kemampuan untuk berbuat. Okay. Tidak punya ide mau bisnis apa, tidak punya ilham mau menulis apa, tidak ada insight mau memperbaiki strategi bisnis kita seperti apa, bahkan kita tidak tahu mau belajar apa. Petunjuk ya, Oke. Dalam banget ya itu petunjuk. Apakah Teh Intan akan melihatnya sebagai hunch? Hunch itu apa?
petunjuk batin ya, atau arah batin. Kayaknya ada itu arah batin juga ya. Oke, Teh Intan, mungkin kita bisa ngobrol lebih dalam ya tentang psikologi, tentang cuman kayaknya Mas Ardan udah dadah mau masuk udah sama timnya. Oke, mungkin kawan-kawan obrolan kita udah dalam banget nih. Kayaknya ini obrolan paling serius gitu ya. Minggu ini, jadi komposisi podcast kita luar biasa minggu ini ya. Teh Intan dari Teh Intan, so terima kasih Teh Intan sudah hadir di studio baru kami. Kami ini unit pertama yang pakai studio ini, yang belum ada namanya. Tapi nuansa Cirebonnya Teh Intan bisa cek sendiri. Iya. Udah baru Cirebon. Thank you Mas Aldo, thank you everyone for coming. Mudah-mudahan cerita tentang dunia engineering, dunia psikologi bisa nyambung kawan-kawan. Jangan takut membangun sesuatu yang non-linear, juga jangan takut jadi entrepreneur kayak Teh Intan. Message-nya sama seperti yang kemarin rumah BUMN ya, jangan takut jadi entrepreneur. Dan kita harus selalu mempersiapkan diri ya Teh, agar kita jadi orang yang memang jauh lebih baik dari masa transisi, dari masa perubahan ke transisi dan ujungnya transformasi. Sekali lagi terima kasih Teh Intan dari Bandung. Terima kasih everyone. Jangan lupa follow akunnya Teh Ya, Intan mohon maaf kalau Sahara. ada salah kata dan kekurangan. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone. Thank you.